Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Irma Mardia. Akhirnya kembali lagi ya setelah beberapa lama tidak buat video. Nah, di video kali ini sesuai judulnya, aku akan tutorialkan untuk teman-teman semua cara mengisi aplikasi All Indonesia, bisa melalui apps ataupun bisa melalui Google Chrome. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau sekarang Imigrasi Republik Indonesia mewajibkan kita untuk mengisi aplikasi All Indonesia saat kita kembali ke tanah air. Bukan kita aja ya, tapi untuk semua orang yang ke Indonesia wajib mengisi aplikasi All Indonesia ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu aplikasi Chrome. Kemudian kita ketik di sini All Indonesia. Nah, terus kita buka yang pertama All Indonesia. Kemudian, nah kalian udah melihat tampilannya. Ini adalah website allindonesia.imigrasi.go.id. Kalian harus ketik itu untuk masuk dan mengisi formulir All Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di sini ada beberapa pilihan gitu. Yang pertama, warga negara Indonesia, ajukan kartu kedatangan untuk warga negara Indonesia, which is kita yang pengen pulang ke Indonesia. Kemudian ada pengunjung asing, ajukan kartu kedatangan untuk warga negara asing sesuai kebutuhan Anda. Terus ambil kartu kedatangan, cari dan dapatkan kembali kartu kedatangan Anda. Jadi kita bisa cek di sini kalau kartu kedatangannya sudah dibuat atau belum gitu. Nah, karena di sini kita mau membuat untuk diri kita sendiri, which is orang Indonesia, dengan case bahwa aku misalnya ke Singapura terus mau pulang ke Indonesia gitu ya, atau aku ke negara lain kemudian aku mau pulang ke Indonesia, jadi aku harus mengisi All Indonesia ini. Kita bisa pilih warga negara Indonesia. Kalau kalian atau teman kalian, keluarga kalian pengunjung asing, kalian bisa pilih yang pengunjung asing. Oke, klik dulu All Indonesia. Kemudian di sini kita isi data-data. Di sini bisa juga pindah MRZ. Pindah MRZ ini kita harus fotokan atau scan paspor kita. Tapi kalau kita mau ngisi manual juga bisa gitu. Kalau pindah, klik aja pindah MRZ. Nah, biasanya akan pop up atau muncul pengaturan untuk membuka kamera kita. Jadi kita harus izinkan dulu kalau kita menggunakan ini. Aku akan mengisi secara manual gitu. Oke, kita isi dulu secara manual ini teman-teman. Kita lanjutkan untuk mengisi formulir ini. Pertama, nama lengkap. Aku buat aja Rahma Manurung gitu ya. Kemudian tanggal lahir, dia lahir tanggal 11 bulan 12 2002. Tempat tanggal lahir Indonesia, perempuan, nomor paspornya 12345 gitu ya. Terus tanggal kadaluarsa paspor. Nah, ini expired paspor kalian ya. Kalian harus lihat di sebelah kanan bawah. Itu biasanya kadaluarsa paspor itu yang tahunnya paling tinggi, misalnya 2035, 2033, expirednya sampai kapan gitu. Nah, ini tanggal 20 bulan 2 2035 gitu ya. Terus masukkan nomor handphone 08, berapa nomor kalian, misalnya 12345678111 gitu ya. Ini masukkan nomor kalian. Nah, kalau kalian punya nomor ponsel selain Indonesia, kalian bisa tukar di sini. Tinggal ketik aja kalian punya nomornya, nomor negara apa. Terus masukkan email, ini opsional. Ini opsional sebenarnya, tapi kalian bisa pakai, bisa enggak gitu ya. Tapi sebaiknya kalian pakaikan ini. Masukkan email, kalian bisa masukkan email misalnya rahmamanurung@gmail.com gitu ya, @gmail.com. Ini sesuai dengan email yang aktif di handphone kalian. Terus kalau nggak ada juga boleh punya teman sih, misalnya dia opsional gitu, tidak diwajibkan. Oke, terus tinggal lanjut aja.
kemudian detail perjalanan kalian bisa isi di sini. Tanggal kedatangan kalian sampai di Indonesia itu tanggal berapa. Anggaplah kamu akan sampai di Indonesia besok gitu. Besok kan berarti tanggal 24 November. Nah, ini 24 November aku pulang. Kalau kalian bulan depan nggak bisa bulan depan. Kalian bisa mengisi aplikasi ini atau formulir ini itu 3 hari, paling lambat itu 3 hari sebelum kalian pulang ke Indonesia gitu. Oke. Nah, ini contohnya tanggal 24 bulan 11 2025 aku udah pulang gitu kan. Jadi aku buat tanggal itu. Terus lanjutkan di bawah ini moda transportasi. Nah, misalnya kalau aku dari Singapura ke Batam, itu aku pilihnya laut karena naik ferry kan. Terus tempat kedatangan ini biasanya Batam Center gitu. Kita pilih di sini Batam Center. Nah, kalau kalian tempat kedatangan kalian itu di daerah kalian ketik aja nama terminalnya ataupun nama pelabuhannya, nama bandaranya gitu. Nah, jenis kapal di sini ada beberapa pilihan, yacht, ferry, pesiar, kargo. Nah, kita naik ferry, kita buat kapal ferry aja. Terus masukkan nama kapal, misalnya nama kapal yang biasa aku naik itu Batam Fast gitu ya. Terus kita lanjutkan. Kemudian di tab terakhir yaitu tab 4 ini adalah deklarasi. Nah, deklarasi kesehatan kalian harus baca dulu sesuai dengan protokol kesehatan nasional Indonesia. Mohon lengkapi formulir deklarasi kesehatan untuk mendukung pemantauan kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular. Nah, kalian baca pertanyaannya, jawab dengan benar ya teman-teman, jangan sampai salah pilih gitu. Yang pertama itu, apakah Anda memiliki gejala berikut: demam, batuk, pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, atau lesi kulit atau ruam kalau gatal-gatal gitu. Kalau enggak ya udah pilih tidak. Negara asal keberangkatan, transit, dan negara lain yang Anda kunjungi dalam 21 hari sebelum keberangkatan ke Indonesia. Bisa memilih lebih dari satu. Nah, misal ini negara sebelum kalian pulang itu kalian dari mana? Misalnya kalian dari Singapura, dari Malaysia, dari negara-negara lain gitu. Kalian bisa pilih. Bisa juga lebih dari satu, misalnya kalian dari Amerika terus kalian transit dulu ke Jepang gitu baru ke Indonesia. Nah, itu berarti kalian pilihnya Jepang sama Amerika gitu. Oke, ini karena cuman lewat Singapura kita pilihnya Singapura aja. Oke, kemudian mau deklarasi karantina. Mohon isi deklarasi karantina sesuai dengan kondisi saat ini yang nantinya akan diverifikasi oleh petugas karantina. Apakah Anda membawa hewan, ikan, tumbuhan, atau produk olahan lainnya? Nah, ini kan ada aturannya masing-masing ya teman-teman. Kalau kalian bawa hewan, tumbuhan, ataupun produk olahannya itu kan biasanya ada regulasinya sendiri. Entah itu dari karantina. Nah, kalau kalian bawa, kalian harus buat iya, nanti akan diperiksa langsung sama pihak karantina di Indonesia. Tapi kalau tidak ya udah pilih tidak, karena nggak bawa apa-apa. Yang di sini kita buat tidak aja ya. Kemudian kita kita lanjutkan Customs Declaration atau BC 2.2, pemberitahuan pabean barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Halaman ini merupakan bagian untuk memberitahukan barang bawaan Anda kepada petugas bea dan cukai. Nah, jadi ini barang bawaan gitu ya kan. Kan bea dan cukai itu tugasnya di pelabuhan ataupun di bandara mengecek barang-barang bawaan kalian, apakah kalian bawa barang-barang yang memang legal untuk masuk ke Indonesia atau ilegal gitu. Nah, ini dari pihak mereka. Silakan tekan tombol ini untuk membuka halaman informasi sebelum menjawab pertanyaan di bawah ini. Kalian buka dulu. Nah, ini panjang, ada semua regulasi yang di sini. Misalnya kalian nggak boleh membawa barang-barang seperti narkotika, obat-obatan terlarang, barang-barang terkait terorisme, pencucian uang. Terus juga penumpang jemaah ini untuk jemaah haji juga ada regulasinya. Barang kena bea cukai, misalnya minuman beralkohol, produk tembakau, cerutu, hasil pengolahan. Kalian bisa cek kalau barang-barang kalian itu sekiranya masuk di sini. Ini udah lengkap banget sih guys di aplikasinya. Kalian boleh bawa apa aja dan tidak boleh bawa apa aja. Kalian akan kena biaya cukai kalau kalian bawa apa aja dan tidak bawa apa aja gitu loh. Kalian bisa pause
pause saja video ini kalau mau baca. Aku ulang dari awal ya, biar kalian bisa baca gitu. Nih, uang tunai juga guys ada maksimalnya. Terus juga barang-barang pribadi, barang-barang cukai. Terus jika Anda membawa lebih dari satu jenis barang cukai hasil tembakau, kalau kalian bawa handphone, komputer genggam, komputer tablet, semua di sini. Nah, kalian harus isi jumlah bagasi yang tiba bersama kamu. Kalau misalnya aku cuma bawa 2 koper, ya udah kalian tulisnya 2 packages. Kalau aku misalnya 1 aja, ya udah 1 aja gitu. Kalian hitung berapa bawaan kalian. Nah, kalian bisa isi di sini. Kemudian, apakah Anda membawa barang yang wajib diberitahukan kepada bea cukai? Nah, ini ada lagi nih yang harus diberitahukan sama bea cukai. Ini barang-barang yang dari A sampai G ini. Narkotika, uang tunai, barang beralkohol, misalnya barang bukan untuk keperluan pribadi atau yang dibeli atau diperoleh di luar negeri. Barang dari dalam negeri yang dibawa kembali ke Indonesia. Barang dari luar negeri yang akan digunakan sementara di Indonesia dan dibawa kembali ke luar negeri, impor sementara gitu. Nah, kalau kita nggak ada ya, jadi tidak. Terus apakah Anda membawa telepon seluler? Nah, ini kan banyak nih yang mau buka email gitu. Jadi ada pilihannya juga. Apakah mau membawa telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet yang digunakan untuk jaringan seluler Indonesia atau registrasi email. Jadi WNI mengunjungi Indonesia tidak lebih dari 90 hari, tidak perlu melakukan registrasi email pada bea cukai di tempat kedatangan gitu ya. Enggak, karena enggak bawa apa-apa, ya udah tidak aja. Terus kalian klik di sini, saya pemohon dengan menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui semua informasi dan deklarasi dalam aplikasi ini. Oke, sudah itu kalian cek lagi satu-satu udah sesuai atau belum. Kalau sekiranya sudah sesuai, ya udah tinggal kirim aja. Kirim, keluar captcha-nya, kalian isi 9591. Verifikasi. Oke deh, kayak SD Arrival Card juga akan keluar barcode-nya seperti ini. Nih namanya Rama Menurung, kedatangan tanggal 24 November, terus sudah diajukan juga. Terus juga ini ada informasi pengajuannya, tanggal pengajuan, detail profilnya lengkap di sini ya. Moda transportasinya juga kalian bisa cek kembali. Oke, tinggal di screenshot aja atau bisa unduh nih. Unduh aja di sini, nggak perlu screenshot ya kayak Indonesia. Unduh, nanti dia akan langsung masuk ke galeri kalian. Buka coba. Oke, ini dia. Sudah ya. Nah, gitu aja teman-teman, simple kan dan mudah cara pengisian All Indonesia. Lebih mudah karena dia berbahasa Indonesia. Kalian bisa tukar juga languages-nya di sini sih sebenarnya. Semoga kalian semua teman-teman semua yang nonton video ini bisa terbantu dengan video tutorial kali ini, dan juga semoga kalian yang sedang perjalanan untuk pulang ke Indonesia hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.